Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Solidaritas Bro and Sis. Jadi pada malam hari ini kita kedatangan tamu, kita kedatangan kawan juga. Beliau adalah pengurus dari Partai Solidaritas Indonesia. Beliau juga giat di lingkungan. Nah, kita pengen sharing-sharing nih Bang. Kira-kira tentang bicara lingkungan, tentang bicara bagaimana masuk di dalam lingkungan. Tapi sebelum itu, perkenalkan diri dulu Bang ke teman-teman kita yang nonton. Silakan Bang. Oke. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nenses Simanjuntak. Siap. Nah, saya kader PSI di pengurus di Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Oke. Sip. Bro Nenses, ya kan, kalau sudah bicara PSI kita pasti sis dan bro ya kan. Iya. Jadi nggak ada kata umur di kita, yang ada adalah semangat muda ya kan. Iya, Sebelum itu Bro Nenses, kira-kira saya pengen tahu nih, mutusin jadi bergabung ke pengurus kan capek pasti. Pengurus capek, bahkan kalau di PSI mungkin kan terdengarnya nggak ada uangnya lah, ya kan. Nah, kira-kira motivasinya apa Bro Nenses masuk ke PSI sendiri dan jadi pengurus? Ya. Kalau saya sendiri berangkat dari sikap atau prinsip idealis ya, karena idealis yang saya punya itu adalah saya dengan tulus dan melihat juga di masyarakat banyak sekali kendala bertahun-tahun, belasan tahun, masih banyak yang tidak tertangani kebutuhannya. Nah, sehingga saya melihat kenapa saya memilih PSI. Saya melihat karena kebutuhan masyarakat itu butuh sosok anggota dewan dan juga yang ada di partai mana nih, partai yang kita lihat partainya yang lebih semangat dan partai yang bisa dikatakan tulus dan murni lah yang saya lihat gitu ya. Tulus dan murni ya kan. Jadi saya masih memilih itu PSI. Gitu. Iya. Karena saya juga lihat untuk masuk ke dalam PSI itu pun tidak ada politik mahar, pendaftaran tidak bayar untuk segala macam lah gitu. Bahkan saya rela ya tidak dapatkan uang namun keluar tenaga, bahkan uang pun begitu bisa keluar gitu demi ya nilai-nilai idealis saya gitu untuk masyarakat. Luar biasa sekali. Jadi kalau saya tangkap memang apa ya, ini atas dasar memang ya kita nggak mau ngomongin partai lain lah, tapi ketidakpuasan dengan apa yang ada di wilayah kita gitu ya kan. Jadi Bang Nenses masuk ke dalam pengurus PSI. Nah, Bang Nenses gini, Bro Nenses, saya lupa terus ya kan, kalau ngobrol sama orang Medan tuh langsung Bang aja saya biasanya ya gitu. Jadi Bro Nenses, sudah berapa lama nih di Partai Solidaritas Indonesia jadi pengurus? Kalau resmi jadi pengurus tahun ini, namun ikut bergabung bersama teman-teman, ikut aktivitasnya PSI juga. Aktivitas vaksin, bagi-bagi makanan gitu ya, sudah sejak COVID. Nah, jadi walaupun ya sudah berapa bulan lah, sudah mengikuti dinamikanya segala macam ya. Menurut Bro Nenses, bagaimana pandangan warga terhadap PSI kita sendiri nih? Seperti apa nih pandangannya? Ya, kalau yang saya dengar selama beberapa tahun pasti kan ketemu warga tuh, PSI inilah, PSI itulah. 4 tahun terakhir itu PSI itu partainya anak muda. Terus orang-orangnya polos-polos. Orangnya polos-polos. Lugu-lugu. Dan semangatnya itu semangat anak muda. Jelas semangat anak muda biasanya itu semangat yang dipandang masyarakat, semangat yang murni ya. Motivasinya nggak neko-neko, nggak untuk nyari kekayaan, nyari kesenangan sendiri. Oke. Jadi memang kita terlihatnya lugu, makanya ada bahasanya bocil ya kan kalau dari Chris Natalis segala macam. Partainya bocil ya. Ya, partainya bocil. Nah, kira-kira sejauh mana nih PSI bisa diterima di masyarakat menurut Bro Nenses sendiri? Dan termasuk juga kendala-kendalanya seperti apa kita berhadapan dengan masyarakat, dan mungkin ini bisa jadi masukan juga buat pengurus-pengurus yang lain ya kan. Kira-kira kondisinya seperti apa ini?
kalau di masyarakat sendiri yang saya tahu tidak ada masalah mereka dengan kinerja partai PSI ya gitu. Namun untuk masyarakat justru kita mengarahkan masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang politik yang sehat itu. Jangan lagi masyarakat mudah terbawa atau mudah dirayu, diajak untuk contohnya memilih yang memberikan transaksional, memberikan uang, satu suara tukar sembako, seperti itu. Nah, pendidikan untuk masyarakat inilah yang perlu diberikan gitu, karena sayang itu kalau kita misalkan punya pejuang-pejuang caleg PSI yang tulus murni semangat, tapi benar-benar mau ikutin peraturan bahwa tidak pandai politik. Tapi tidak dipilih oleh karena masyarakat kurang sadar, masih condong memilih. Karena saya pernah baca hasil survei itu ternyata pemilih itu 75% sampai 80% itu memilih oleh karena diberi uang atau sembako. Inilah yang miris bagi kita partai PSI gitu. Oke, jadi memang kita sama-sama betul pahami ya. Kita yakini juga memang kondisi kita berpolitiknya adalah berpolitik ya transaksional tadi seperti yang disampaikan kan. Saya dapat apa, saya kasih suara kayak gitu. Nah, menurut Bro Nense sendiri dengan kondisi seperti itu, kira-kira solusi apa nih sebagai Bro Nense sebagai pengurus dari PSI? Otomatis kan punya keyakinan bahwa memang politik ini harus baik, tapi langkah-langkah seperti apa nih yang bisa Bro Nense mungkin sampaikan di sini dan sekaligus mengedukasi kita juga nih yang nonton bareng di sini. Ya, kalau yang saya pikirkan itu kita mau lakukan terjun ke masyarakat, misalnya kita bermanfaat bagi masyarakat, misalnya kayak kami dari PSI berencanakan melakukan kerja bakti di masyarakat, lalu juga masyarakat sambil berkomunikasi dengan kita, lalu kita arahkan supaya lebih murni untuk mempercayakan wakil-wakilnya, tidak lagi dari transaksional tadi gitu. Jadi emang harus turun langsung ya? Ya, turun langsung. Jadi mengurus PSI jangan Bro Nense doang turun langsung. Tapi ini bagian daripada semuanya kita harus turun langsung. Semuanya, jabatan tertinggi pun turun langsung. Siap. Yang terakhir nih Bro Nense, kira-kira Bro Nense sendiri secara pribadi ataupun secara pengurusan punya mimpi apa nih buat lingkungan kita lah, misalnya di Cakung, di Pulau Gebang, atau skupnya lebih luas lagi. Kira-kira mimpinya itu seperti apa? Bisa dibagi sama teman-teman yang lain. Ya, mimpi saya itu pertama keluhan-keluhan orang tua siswa yang tidak dapat KJP itu sangat banyak sekali, karena ternyata yang dapat KJP itu banyak sekali yang mampu punya mobil, punya rumah gitu. Sudah 1 tahun aja lebih dari ada 18 orang tua yang ngadu minta tolong gitu kan, seperti itu. Oh, sudah banyak yang datang ke Bro Nense ya? Iya. Tidak dapat KJP padahal mereka rumahnya ngontrak, kondisi keuangan yang dapat yang kaya. Yang dapat atas kesaksian mereka sendiri. Dan saya itu juga mau turun bertanya ke sekolah, mengapa yang dapat itu yang orang yang memiliki kemampuan ekonomi gitu, supaya nanti kepala sekolah juga bisa melihat kondisinya dan menyaring lebih lagi gitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bro Nense dan impiannya bisa jadi channel kita untuk meneruskan kepada yang punya power lebih tinggi ya kan. Tapi kita sebagai di bawah kita harus terus gaungkan masalah-masalah di masyarakat ya kan. Kurang lebih itu, nanti kita lanjut lagi ke sesi-sesi berikutnya dan kita bedah lagi masalah-masalah apa yang ada di warga dan kita berusaha mencari solusinya. Dan yang pasti politik kita adalah politik riang, santun, dan santuy. Thank you, Bro Nense. Terima kasih banyak. Ikuti kita di channel kita selanjutnya.